Syuruk itu tidak kurang memang bersumber dari 5 sahabat. Nih sampai sholat syuruk Pak. Kalau pertanyaannya panjang, Ustadz mohon dijelaskan tentang sholat syuruk. Kapan waktunya, berapa rakaat, apakah termasuk sholat duha atau bukan? Benarkah pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrur? Tuh Pak, ini kalau hadis sahih udah, Bapak Ibu jangan ke Mekah lah, cukup berjamaah, bubar sholat syuruk, bubar sholat subuh, tunggu waktunya sholat syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrur. Tuh enak ya, makanya gak usah bikin paspor, sholat syuruk saja semua. Bisa haji dan umroh setiap hari. Ada hadis dari Anas bin Malik, ini yang paling fenomenal dan menjadi sumber yang menjadi dalil bagi orang yang melaksanakannya. Riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan goribun hasan. Hadisnya memang gorib, hanya satu sanad pada satu level, tetapi hadisnya hasan. Hasan berarti layak dijadikan hujjah. Begitu menurut Imam At-Tirmidzi, disetujui oleh Imam Al-Albani, bahkan sekarang Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, ulama sekarang kan, setuju mereka. Kenapa mereka mengatakan hasan? Maka saya cari hadis-hadisnya. Didapatkanlah dari Al-Hasan bin Ali dalam kitab Musnad Al-Bazzar. Saya cari, wah dhaifnya luar biasa. Saya cari lagi, oh ternyata ada dari Hasan bin Ali, Aisyah juga ada. Ya, saya cari, oh di dalam At-Tabrani ada, bahkan dari Ibnu Umar pun ada. Tetapi hadisnya dhaif-dhaifah. Ada yang berpendapat, nah disinilah mulai terjadi perbedaan pendapat. Sekelompok ulama mengatakan hadis dhaif ini bila dikumpulkan menjadi hasan. Bisa dipaham Pak? Itu ya, kalau rinci panjang ya, hasan. Tetapi kelompok ulama lainnya, dhaif seperti apa yang bisa naik jadi hasan? Karena hadis yang bersumber dari Anas bin Malik yang menjadi pokok dalam riwayat At-Tirmidzi itu, ada seorang rawi yang memang kedhaifannya pada saat meriwayatkan munkar, dia derajatnya munkar. Kalau munkar namanya dhaif subut, dhaifnya tetap tidak bisa diangkat. Terus Pak, Ibu Bapak ya. Kemudian ada lagi yang riwayat Abu Umamah. Ada 2 periwayatan. Ini malah lebih parah lagi. Yang dhaif tetap yang tidak bisa diangkat, diangkat oleh yang lebih dhaif kan tidak bisa. Bisa dipaham Bapak Ibu? Sehingga setelah dikumpul-kumpul hadis-hadis tentang sholat syuruk alias sholat isyraq gitu, yang kalau dari aspek waktunya adalah mulai terbit matahari, tunggu 1 tombak sekitar 10-15 menitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain juga agak bermiripan hadisnya. Man shallal godata, siapa yang sholat subuh gitu Pak, kemudian ia duduk di situ setelah sholat subuh Pak, duduk di situ di musholanya, tidak meninggalkan sampai terbit matahari. Lalu tunggulah setelah terbit matahari sekitar 10-15 menit, baru ia sholat. Fasolla rok'ataini, sholat 2 rakaat. Falahu ka ajri hajatin wa umratin, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tamatin tamah, sempurna hajinya, sempurna umrohnya, sempurna. Seperti itu pahala dari sholat syuruk. Cuma syaratnya man sholal godata fi jamaah, harus sholat berjamaah di masjid. Ini hadis nih, paket nih, makanya saya tuliskan nih. Jadi sholat syuruk adalah sholat paket. Yang pertama berjamaah gitu kan, subuh di mana Pak? Di masjid. Kedua, duduk di tempat dia sholat. Bisa dipaham ya? Duduk di tempat sholatnya atau sholat subuhnya kan? Nanti ada yang mengatakan zikir dan lain-lain sebagainya.
Nanti tunggu terbit matahari, setelah itu baru dia waktu syuruk kan? Waktu syuruk tadi saya sudah jelaskan kira-kira 10 sampai 15 menit dari terbit matahari, berarti 1 sampai 15 itulah waktu yang dilarang. Kan 3 salasu awqatin nahahunna Rasulullah, ya kan? Terus ada 3 waktu yang Rasulullah SAW anis sholati fihinna. Ketika terbit matahari, ketika betul-betul matahari di tengah sebelum zawar tergelincir masuk waktu duhur, kemudian sebelum betul-betul masuk waktu maghrib. Ulama mengukurkannya antara 10 sampai 15 menit. Baru masuk waktu syuruk. Jadi waktu syuruk di situ sholatnya. Gitu. Jadi pekerjaannya berapa nih? 4. Keutamanya apa? Pahala, haji, dan umroh. Umroh sempurna. Nanti ada juga yang dari Ibnu Umar katanya haji umroh, haji mabruroh, nah gitu kan? Hajatin mabrurotin wa umrotin mutaqabbalatin. Kata-katanya begitu. Tetapi ibu bapak, tidak ada satupun yang menolong ini, Pak. Bisa dipaham, Pak? Gak ada yang bisa menolong ini, sehingga ini kedhaifannya parah. Tidak bisa kita berharap dari sholat 2 rakaat waktu syuruk dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Buang, Pak. Bagaimana kalau dihilangkan pahalanya? Sama, karena satu paket. Jadi kalau bapak ibu bicara sholat syuruk, ya ini paketnya. Kalau bukan begini, bukan sholat syuruk namanya. Dah, poin 1, tolong ini dicatat dan dipahami dulu. Begini format sholat syuruk berdasarkan kumpulan hadis-hadisnya. Yang kedua, muncul pendapat sholat syuruk itu walaupun dhaif bisa diamalkan. Nah, walau dhaif nih, apalagi yang menyebut hasan dan sahih kan? Dapat diamalkan. Mengapa? Karena itu adalah sholat duha di awal waktu. Nah, bisa dipaham, Pak? Bisa dimengerti? Berarti sholat duha awal waktunya adalah syuruk, begitu. Jadi gak usah dipermasalahkan, sudah saja sholat syuruk, garis miring, gitu kan. Nah, jadi ada sholat garis miring, ya kan. Ini masalahnya pendapat, Pak, dan kita hargai. Kenapa? Pasti mereka juga tidak sembarangan kan, kita hargai. Jadi ada poin kelima, ada paham nih, pertama sholat syuruk garis miring, duha di awal waktu. Walaupun ini pendapat, kemudian harus dihargai, tapi kan kita boleh senyum-senyum kan? Kenapa? Hadis duha dari dulu nggak ada masalah. Kenapa sekarang jadi dikait-kaitan dengan syuruk, Pak? Ini namanya bagi saya cocokologi lagi, Pak. Dicocok-cocokkan, akhirnya kecocokan. Sholat duha ada hadisnya? Ada. Adakah ulama yang memperselisihkan tentang adanya sholat duha? Tidak ada. Tapi sampai kapanpun tentang sholat syuruk pasti akan terus diperselisihkan. Bisa dipaham, Pak? Sekarang terserah ibu bapak mau mengerjakan sholat yang diperselisihkan atau mau sholat yang sudah pasti-pasti aja sholat duha. Terserah mau awal waktu, tengah waktu, akhir, terserah. Bapak ibu mau sholat syuruk atau sholat duha? Aman. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Itu seri-serinya setengah-setengah ya. Nanti maksud saya, Bapak bisa jadi nanti Bapak lihat video pendapat-pendapat seperti ini ada dan kita hargai, tetapi tidak pernah lepas dari perselisihan terus. Ya, kalau bagi umum-umum kan kadang-kadang jadi bingung ya, Pak. Cek iya sahih, cek iya dhaif, cek yang paling aman yang mana? Yang ihtiyat kan kalau hadis dhaif, Pak. Karena tidak ada satu sama lain yang saling menguatkan. Mana pokoknya, mana yang mengangkatnya, nggak ada. Malah yang mau dijadikan pengangkat syahid malah parah-parah, Pak. Bahkan ada yang rawi yang justru pernah dituduh dusta oleh Ibnu Hajar Asqalani. Bisa dipahami ya? Walhasil sholat syuruk
mukhtalafun fi, terus diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi sampai ditarik-tarik bahwa sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Udah saja jangan diberi nama syuruk. Sudah saja kita kalau mau di awal waktu sholat duha kurang lebih 15 menit dari terbit matahari, itu sudah merupakan awal dari sholat duha. Kapan akhirnya? Kan gitu, jadi akhirnya bisi ya sekalian yang hafal kan. Kapan akhir doa? Ya pokoknya mah selama belum masuk waktu dilarang, maka para ulama beristihad itu termasuk waktu duha. Mengerti Bu-ibu? Mengerti? Pak mengerti Pak ya Bu? Nah, sholat syuruk, sholat duha yang pasti-pasti aja.